nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat hadir majelis ta'lim, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat ini terus sampai nanti kita akhir hayat kita nanti insyaallah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita pengajian tentang sirah nabawiyah. Nah, tapi karena miskomunikasi, saya pikir sudah ada kitabnya di sini. Saya nggak bawa kitab, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Nanti kita masukin juga tentang sirah nabawiyah. Ini juga ada kitabnya, ini kitab yang lebih tebal. Ya, Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya punya di rumah. Bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesianya ada. Kitab ini dianggap salah satu dari kitab terbaik dalam penulisan sirah nabawiyah. Ar-Rahiqul Makhtum karena detail, jelas, kemudian dengan penelitian yang sangat dalam yang dilakukan oleh seorang ulama dari India. Nah, ini Syekh Shafiyur Rahman ini dari India nih, kampung kakek kita. Ya, dari India, Bu. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Dia menulis kitab ini dan kemudian menang perlombaan. Jadi dulu di tahun 70-an itu Rabitatul Alam Islami buat perlombaan menulis sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama dari seluruh dunia ngirim tulisan, ya, ngirim tulisan mereka. Dari India ngirim, dari Mesir ngirim, dari Saudi, dari macam-macam negara Islam ngirim. Dari ratusan dari ratusan buku atau ratusan penelitian yang diterima oleh Rabitatul Alam Islami, diputuskan yang menang kitab ini. Makanya dicetak sampai hari ini terus dicetak. Orangnya sudah meninggal. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri-nya meninggal, tapi kitabnya terus dicetak. Ya, Masya Allah. Nah, itulah barokahnya ilmu ya. Nah, barokahnya ilmu. Orangnya sudah meninggal, namanya masih tetap disebut-sebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita atau paling tidak keturunan kita ahli ilmu insya Allah. Nah, tadi Haji Ramayuli juga bicarakan kepada kita tentang bahayanya riba. Ya, riba, tahu riba? Riba itu melipat gandakan uang secara zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang keras riba. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Kata Allah, Allah menghalalkan baik jual beli, ya, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, kenapa dua hal ini digandengkan? Riba sama jual beli karena mirip-mirip. Ya. Tapi sesungguhnya berbeda. Kalau jual beli jelas. Ya, saya beli dari pasar misalnya gula. Saya beli 1 kilonya 9.500. Saya jual kepada ibu per kilonya jadi 10.000. Itu jual beli. Jelas akadnya jual beli. Kalau riba beda, yaitu akadnya hutang piutang. Saya pinjam dari Haji Ramayuli 1 juta. Nah, Haji Ramayuli bilang nanti balikinnya 1.200.000 Ustadz ya. Nah, itu disebut apa? Riba. Ya, haram. Ya. Jual beli halal. Boleh. Sunnah baginda Rasulullah SAW jual beli. Sedangkan riba haram. Dan Allah mengancam orang-orang yang berbuat riba. Ya. Dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan riba. Ya, kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, kata Allah, Allah akan menghancurkan riba wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Hadirin jamaah sekalian, sekarang saya tanya, secara logika, Bu. Kalau saya minjemin duit ke ibu-ibu, misalnya 1 juta, nanti ibu balikin saya 1,5 juta misalnya. Saya untung nggak? Untung kan? Harusnya nambah kan? Sedangkan kalau sedekah, saya punya duit 1 juta. Tiba-tiba Haji Ramayuli minjam duit 200.000. Berkurang nggak uang saya? Berkurang jadi 800.000 yang sekarang saya kasih pinjam. Tapi kata Allah,
yang riba hancur. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan orang-orang yang berbuat riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menumbuhkan orang-orang sedekah. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, karena itulah ajaran Islam ini nggak bisa pakai logika. Iya, ada yang bisa dilogikakan, tapi tidak semua bisa logika. Kalau semua agama ini, kalau ajaran dalam Islam ini bisa dilogikakan, hadirin jamaah sekalian, waduh bahaya. Saya tanya, mohon maaf, kita buang angin, benar nggak? Oke, buang angin, kentut. Saya tanya, batal nggak wudhu kita? Batal. Kalau kita buang angin kentut, yang dibasuh muka apa mohon maaf pantat kita? Ya, yang dibasuh adalah wudhu, muka, tangan, ya, sampai kaki dan yang lainnya hadirin mas kalian. Ya semuanya yang rukun. Ya maksudnya ini contohnya aja. Tapi nggak wajib kan kita ini apa namanya bokong kita basuh, nggak wajib. Padahal yang buang angin siapa? Bokong. Nah itu artinya apa? Nggak semua ajaran Islam ini bisa kita logikakan. Banyak sekali dalam ajaran Islam ini yang sifatnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu ya udah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, ikutin aja. Kalau nanti ada manfaatnya itu nanti belakangan bicaranya. Maka begitu juga dengan riba. Kata Allah, Allah hancurkan riba, Allah musnahkan riba, dan Allah akan tumbuh suburkan sedekah. Dan faktanya hari ini seperti itu hadirin mas sekalian. Berapa banyak orang-orang yang hancur hidupnya karena riba, benar nggak? Banyak. Riba tuh, jahat Pak. Saya punya teman, namanya, saya lupa lagi nama, Pak Bahar, namanya Pak Bahar, di Bekasi, di Keranji. Dia memang penggiat anti riba, ya, penggiat anti riba. Wah, keliling-keliling ngasih motivasi bagaimana orang bebas dari riba. Masya Allah, ya. Ada yang sudah mau bunuh diri, ada yang habis hartanya, ya Masya Allah, hancur semuanya gara-gara riba. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tapi sedekah nggak mungkin orang miskin gara-gara sedekah. Ada nggak orang miskin gara-gara sedekah? Nah, ada ya makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yanqusu malun min mali shadaqah. Tidak akan pernah berkurang orang yang hartanya selalu disedekahkan. Nggak akan berkurang. Logika kita berkurang, tapi kata Allah nggak kurang itu. Malah bertambah. Ada kan kita ngeliat orang, Masya Allah, banyak sedekah makin kaya lagi, banyak sedekah makin kaya lagi, banyak sedekah makin kaya lagi, benar nggak? Ditambah lagi, karena rajin sedekah. Tapi emang ini butuh iman, nggak bisa pakai logika. Kalau pakai logika, duit saya tinggal segini nih. Kalau kayak saya kasih dia, nggak pegang apa-apa nih. Nah itu kan kalau logika. Tapi kalau pakai iman, insya Allah Allah ganti. Wah, insya Allah yakin diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin berkali-kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hadirin rahmat Subhanahu Wa Taala, Allah berkata, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, Allah menghancurkan riba. Nah, maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin jemaah sekalian, Rasulullah mengancam orang-orang yang berbuat riba. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah melaknat, ya, Allah melaknat orang yang minjeminnya. Saya ngutangin orang itu. Nanti kamu bayar ke saya. Nah, misalnya 1 juta jadi 1.200.000, 1 juta jadi 1,5 juta. Ya, saya pinjemin, dilaknat oleh Allah. Yang minjem dilaknat oleh Allah. Yang nyiapin tempat untuk terjadinya transaksi itu dilaknat oleh Allah. Yang jadi saksi dilaknat oleh Allah. Semuanya dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Jadi ini dosa besar hadirin sekalian buat riba ini. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin Mas? Karena merusak tatanan ekonomi. Ya, dulu kalau zaman jahiliyah itu lebih kejam lagi.
Ya, sebelum dulu Islam, awal-awal Islam itu masih ada sahabat-sahabat yang berbuat riba itu masih ada, dan ini memang sudah biasa di zaman jahiliyah. Bahkan ada sahabat, ada keluarga Nabi yang memang dia punya bisnis dari riba, rentenir. Namanya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Dulunya rentenir, Pak. Nah, tapi ini sebelum Islam, belum Islam. Ketika Islam turun, masih belum diharamkan. Tapi lama-lama kelamaan ketika Allah turunkan ayat yang jelas-jelas tadi, wa halallahul bai'a wa harrama riba, maka harusnya mas sekalian semua sahabat Nabi meninggalkan. Nggak mau semua. Ya, yang sudah lama-lama ya udah dimaafin oleh Allah. Tapi yang baru udah, ya close the door. Apa, tutup pintu gitu ya. Udah yang lama-lama, oh saya masih begini ya udah. Ya, kita taubat sama Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dilaknat oleh Allah, yang minjem dilaknat, yang minjemin dilaknat, yang minjem dilaknat, yang minjemin dilaknat, yang tempatnya dipakai dilaknat, yang jadi saksi dilaknat. Tuh bahayanya riba. Tapi pertanyaan gini, Bu, pertanyaan nih. Haji Ramayuli minjem dari saya misalnya nih. Adanya kebalikan kali ngomongnya. Haji Ramayuli minjem sama saya 10 juta misalnya. Ustaz, nih ada barang nih Ustaz. Waduh, mendesak nih. Nih, boleh nggak? Anda pinjam 10 juta aja. Insya Allah 5 hari Anda balikin. Misalnya gitu. Oh siap Ji, ada insya Allah. Anda transfer. So, nih Pak Ji 10 juta. Oke. Dah. 5 hari perjanjian balikin. Ternyata setelah 5 hari, Pak, kata Pak Haji Ramayuli, Ustaz, mohon maaf nih, agak telat dikit, masih ada urusan belum. Oh iya, nggak apa-apa, santai Ji, misalnya gitu ya. Sampai 10 hari, misalnya ini contoh, sampai 10 hari. Nah, sudah 10 hari, kata Haji Ramayuli, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Maaf, mau bayar yang kemarin, minta nomor rekening. Nah, kasih kirim, ini nomor rekening. Ternyata dikirim oleh Haji Ramayuli 11 juta, boleh nggak? Dilebihin boleh nggak? Boleh nggak? Jangan ragu-ragu. Iya boleh, benar. Ya. Yang nggak boleh itu dari perjanjian dari awal. Saya, Ji, ente pinjam 10 juta, ini nanti balikin 11 juta. Ya, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia minjem, ya. Dari saya misalnya 10 juta dibalikin, nggak ada perjanjian 11 juta atau bahkan 12 juta, itu tidak masalah. Boleh juga dalam bentuk yang lain perjanjian. Ustaz, anak ada bisnis nih 10 juta pinjam butuh duit. Keuntungannya sih kurang lebih 5 juta Ustaz. Nanti kalau untung, anak kasih dari keuntungan itu 20% untuk Ustaz. Misalnya 10 pinjam. Untungnya 5 juta. Dari 5 juta 20%-nya berapa? 1 juta. Nah, jadi dilebihin 1 juta. Tapi dari bagi hasil. Nah, dari bagi hasil. Nah, ketika misalnya dijual 10 juta tersebut, untung ya. Untungnya misal 5 juta atau 6 juta, Ustaz. Ini untungnya 5 juta. Ana janji kan kemarin ya, ngasih 20% keuntungan untuk antum. Boleh nggak begitu? Boleh, karena itu bagi hasil. Kalau bagi hasil boleh. Nah, dalam bisnis bagi hasil itu boleh. Yang tidak boleh, hadirin jemaah sekalian, saya akan berkata kepada untung nggak untung, gua nggak tahu. Pokoknya lo ganti segini. Nah, itu namanya riba. Ya, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu praktek yang banyak terjadi pada hari ini, benar nggak? Ya, itu praktek yang banyak terjadi pada hari ini. Ya. Oh banyak, bank keliling disebutnya. Ada nggak yang masih begitu? Ada nggak yang masih? Ya dikit doang Ustaz. Pertanyaan lagi, dikit. Ustaz, Anda nggak pinjam uang, tapi beli barang. Beli panci. Beli panci pakai kredit zaman sekarang, Pak. Beli panci Ustaz, bagus. Harganya 1 juta, tapi Anda cicil per hari
Kalau di total itu Anda bayarnya 1,5 juta, boleh nggak? Hah? Beli panci, harganya 1 juta, misalnya nih, harganya 1 juta. Bayar per hari 20.000. Di total sampai selesai bayar kita itu jadinya nggak 1 juta, jadi 1,5 juta, boleh nggak? Boleh. Nah, itu namanya bai'ut taksid, jual beli kredit. Jual beli kredit boleh. Yang nggak boleh uang dengan uang. Kalau uang dengan barang boleh, tapi kalau uang dengan uang nggak boleh. Itu yang disebut dengan riba. Saya pinjam 1 juta, nanti saya ganti 1.200.000, nggak boleh. Tapi kalau jual beli boleh. Ya berapa aja. Kita beli, nanti kita bayar cicil. Nah, itu boleh. Namanya bai'ut taksid. Nah, apa namanya? Jual beli kredit. Nah, boleh kalau jual beli kredit. Ya, seperti itu. Kalau jual beli mobil, enggak. Jadi begini. Masalahnya di beli mobil itu, kita bukan kredit kepada yang jual mobil. Kita kredit kepada leasing. Paham ya? Leasing, pinjemin duit ke kita kan misalnya orang kalau beli mobil, nih orang, Anda beli mobil, Haji Ramadhan bahkan jual mobil misalnya. Harga 100 juta, Anda beli cuman setiap bulan Anda cicil 10 juta sampai 1 tahun. Berarti kan 10 juta berarti 120 juta. Anda beli dari itu boleh, itu namanya kredit. Kredit. Nah, yang terjadi sekarang itu bukan kredit tapi leasing. Ana pinjam duit, saya pinjam duit ke leasing nanti bayarin ke mobil, kita bayarnya ke leasing. Nah, itu termasuk. Memang ada sebagian ulama mengatakan enggak, cuman lebih selamat kita jadikan itu haram. Karena kenapa hadirnya mahal sekalian? Karena memang begitulah riba sesungguhnya. Nah, itu namanya jual beli kredit. Ya, kalau mau aman Ibu, kalau mau aman nggak usah pakai kredit. Ya, semampu kita aja. Ya nggak, bener nggak? Nggak ada motor, pakai Jaklingko, gratis. Pakai busway, berapaan busway sekarang? 3.500. Nggak mahal, nggak kena macet. Nggak panas-panas, bener nggak? Agak jauhan dikit pakai KRL, pakai MRT, LRT. Oh, Jakarta udah banyak, Masya Allah. Jadi hadirin, jangan kita paksakan diri kita. Ngapain kita memaksakan sesuatu yang ya kita tidak mampu? Ujung-ujungnya nanti utang sini, utang situ, utang sini, utang situ. Waduh, terkenal. Hati-hati sama Bu Fulan. Biasanya lama-lama minjem duit. Misalnya ya, ada nggak yang begitu? Nggak ada, insya Allah di akhir nggak ada, di sono adanya. Nggak tahu tapi di mana ya. Jadi hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, maka riba ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga mengecam perbuatan riba. Bahkan Allah menyamakan orang yang berbuat riba itu seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang kesurupan. Ya, dalam sebuah hadis Allah subhanahu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yaitu orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumun, mereka ini tidak berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan. Kenapa kok orang berbuat riba? Ya, orang khususnya orang yang minjem hutang melalui riba seperti orang kesurupan, kata Allah. Karena hadirnya maaf sekalian, orang kesurupan itu kan tidak bisa mengendalikan dirinya, benar nggak? Pernah ngeliat orang kesurupan nggak, Bu? Ada kan? Orang kesurupan itu dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Tiba-tiba dia ngoceh aja. Lakinya diajak-ajakin, "Oh, lu jelek, botak lu." Misalnya gitu. Lakinya sendiri ya diajakin. Antar bapaknya, ibunya, dia nggak bisa kontrol. Kadang-kadang dia jadi macan.
Kalau ada di YouTube tuh Ustadz Faizar, tau gak? Terkenal ya Ustadz Faizar itu, orang Muhammadiyah ya. Ustadz Faizar. Wah itu ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Ntar dia dibacain apa? Wah ngamuk, jadi setan, jadi apa. Nah orang kesurupan tuh begitu, dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Begitulah orang-orang yang terjerat hutang riba. Dia tidak berkuasa untuk menopang dirinya sendiri, seolah-olah dia diatur oleh orang lain, diatur oleh orang yang ngutangin dia. Jadi kalau dia utang, ketemu orang ini dia takut keluar rumah. Wah, masih ada utang tuh sama dia tuh, malu mau keluar. Dia kolektor datang melulu ke rumah, nggak berani keluar rumah. Iya benar kan? Akhirnya dia takut keluar rumah, ngumpet. Kadang-kadang dia kabur. Kemana? Ya. Karena kenapa? Hutang riba. Bayangin hadirin maskan, hutang riba itu kan ada alfa mudha'afah. Ya. Dia itu selalu bertambah. Ibu hutang, misalnya lewat rentenir tadi 1 juta, itu bayarnya bisa 2 juta. Nggak bayar sehari, nambah. Nggak bayar terus nambah sampai bisa jadi utangnya sampai 10 juta. Bisa jadi utangnya nanti 12 juta, padahal utangnya cuma 1 juta. Maka dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Seperti itulah orang berbuat riba. Bahkan kalau zaman jahiliyah, nih zaman Nabi, zaman sebelum Nabi, atau orang-orang zaman-zaman Romawi, zaman dulu, hadirin jamaah sekalian, kalau orang berhutang itu, dia kalau nggak mampu bayar, dia bisa jadi budak. Dijadikan budak oleh yang ngutangin dia. Kamu nggak baik mampu. Dulu kan orang-orang Arab jahiliyah itu suka judi. Suka apa? Judi. Khamar, judi itu kesukaan mereka. Suka mereka judi. Biasanya kalau di Madinah orang-orang Yahudi yang ngasihin utang. Wow, menang judi. Jadi orang Arab dulu tuh sukanya kalau menang judi, menang nih judi nih, banyak dapat duit, bagi-bagi. Wow, anak-anak yatim, orang-orang susah dibagiin. Menang judi tuh. Ya makanya kata Allah, khamar dan judi ini ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Karena memang orang Arab dulu begitu. Kalau dia menang judi, dia bagi-bagi. Wah, dikasih fulan. Untuk apa? Biar namanya lebih tersohor lagi. Biar namanya tersohor, dikenal baik. Wow, jadi pemimpin kabilah dan yang lainnya, hadirin sekalian. Ya. Biasanya orang Yahudi itu pintar. Diutangin aja, utang, ngutang lagi, kalah lagi, ngutang lagi, sampai utangnya banyak, akhirnya apa? Gak bisa mampu bayar dia, hartanya udah habis semua, akhirnya apa? Diri dia untuk membayar itu, maka dia jadi budak dari orang yang ngutangin tersebut. Wah Allah. Zaman dulu ya masih ada perbudakan. Maka orang yang berhutang riba ini seperti orang yang kesurupan setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, dikuasai oleh orang lain yang ngutangin dia. Sebagaimana orang kesurupan nggak bisa berdiri sendiri karena dia dikuasai oleh jin yang menguasai dia. Ngoceh, ngomong nggak jelas, teriak-teriak, ya. Kadang-kadang nari, ya kan? Kadang-kadang joget, kadang-kadang ngamuk, marah. Nah, seperti itulah orang-orang yang berbuat riba. Masya Allah. Na'udzubillahi dari mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu daripada bahaya dan besarnya dosa riba, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dosa riba ini lebih besar daripada dosa seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Zina dosa besar. Dosa besar kan? Zina dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Zina dengan ibu kandung lebih besar lagi dosanya. Haram, dinikahin aja haram apalagi dizinain. Ya. Nikah yang halal dengan ibu kandung enggak boleh, dengan anak enggak boleh. Ya. Haram, muhrim, makanya ibu kandung anak itu disebut dengan mahram. Ya, artinya yang haram dinikahi, dizinain, dosa besar. Ya. Dosa berbuat riba lebih besar lagi dosanya daripada itu. Hasil ribanya juga dosa besar.
Hasil saya bagi, mudah-mudahan ini yang saya kayak orang korupsi, ya, kayak orang korupsi 1 M, 200 juta bangun masjid, bersih-bersih katanya. Nggak bisa ada jemaah sekalian. Begitu juga orang berbuat riba, ngutangin rentenir. Oh dapat untung, saya bagi-bagi biar bersih-bersih. Nggak bisa. Kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak menerima apapun kecuali yang suci. Jadi kalau harta haram nggak bisa kita kemudian kita jadiin, dengan saya sedekah, dengan saya zakat, jadi bersih, nggak bisa. Dibersihkan dulu hartanya, jangan saya tobat, nggak mau pakai lagi, ya bersihin semua hartanya mas sekalian. Baru dengan harta yang halal kita bersedekah, baru diterima oleh Allah. Kalau dengan harta yang haram nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak akan menerima apapun kecuali yang suci. Nah, jadi itu hadirin jemaah sekalian, ya, dosa riba ini besar sekali. Bahkan hadirin jemaah sekalian, dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat azab kepada satu kaum apabila ada 2 dosa yang tersebar di kaum tersebut. Jadi kalau 2 dosa ini tersebar di kaum tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat azab bagi kaum tersebut. Apa 2 dosa ini hadirin jemaah sekalian? Yang pertama, tersebarnya zina. Zina kalau sudah tersebar di mana-mana, ya, Allah akan percepat azab bagi kaum tersebut. Sekarang Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak keturunan kita, insyaallah. Ini zina ini seperti sudah biasa bagi anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan ya alasan anak, izin keluar, mau kemana? Jalan sama pacar. Ada nggak yang begitu? Hadirin jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina, jangan kalian deketin zina. Jadi pacaran itu mendekatkan zina enggak? Iya, pegangan, pelukan, ya Allah. Entar pulang sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Anak ayam nggak pulang kita cariin malam-malam. Ibu piara ayam kan zaman dulu. Maghrib nggak pulang, kira-kira gimana? Cariin anak ayam kita mana nggak pulang-pulang, takut dicolong orang. Anak gadis gak pulang malam dicuekin aja. Ya Allah, saya sering tuh karena saya suka ngisi kajian subuh, ya, jam 4 subuh suka keluar, ya kan? Ya Allah, anak perempuan gadis di tengah, di depan sama belakangnya laki. Astagfirullahaladzim. Dalam hati saya, orang tuanya kemana? Anak hilang. Ya Allah, sian ya. Sian, saya sian banyak itu. Banyak begitu, nongkrong pinggir jalan. Orang tuanya cuek aja. Na'udzubillahi min dzalik. Ya dari dosa zina. Nah, sekarang yang lebih serem lagi nih. Bukan hanya zina, Bu, yang tersebar. LGBT banyak sekarang. Wah, Allah kelihatannya gagah, ganteng, putih. Ya, belok. Tahu belok gak? Belok tahu. Ganteng keren, ya kagak demen perempuan. Kata Ustaz Abdul Somad tuh LGBT terlalu kebagusan katanya, terlalu halus. Kita panggil aja mereka ini apa? Pecinta lobang tai gitu. Bas. Ini kata Ustaz Abdul Somad. Ya Allah, naudzubillah. Itu ngeri, Bu. Jadi kalau dulu anak laki, ya hadirin jamaah sekalian, kita aman. Sekarang anak laki juga nggak aman. Mesti kita pantau. Nggak taunya ada predator, pedofil. Banyak begitu. Dan terkadang-kadang ya saya lihat berita itu, orang terdekat yang kita nggak percaya dia bakal berbuat seperti itu. Kayaknya baik, ramah. Ya itu yang bahaya. Kadang-kadang bahaya juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ada cerita ya, ada orang cerita lah tentang seseorang, anaknya orang tuanya nggak tahu. Jadi orang tuanya ini banyak anak. Jadi anak pertamanya bukan nggak keurus, maksudnya
ya main keluar, tapi mainnya di musola. Ya orang tuanya tenang kan, namanya ke musola, ke masjid tenang lah. Nggak taunya mungkin di musola sendirian, ya, siang-siang kok sepi orang. Ada orang yang sodomin dia dalam musola. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini jadi memang Masya Allah. Kapan kita juga nggak bisa, mungkin anak kita 24 jam kita pantauin terus, benar nggak? Maka bagaimana solusinya? Doa sama Allah. Doa sama Allah, ya Allah jaga anak-anak saya ya Allah. Ya, doa. Minta percaya. Allah yang maha menjaga. Kita nggak bisa, Pak, Ibu. Kemampuan kita terbatas. Kita doa sama Allah. Nggak mungkin 24 jam anak kita mau liatin terus. Nah, yang penting kita tanamkan akidah kepada dia yang benar, tanamkan iman yang benar, tanamkan syariat yang benar, biar dia punya pondasi. Kemudian kita doa sama Allah, ya Allah jaga anak saya ya Allah. Nah, kalau bisa, saya itu dapat amalan. Namanya kalau tahu ya, Ratibul Haddad, tahu Ratibul Haddad. Baca ratib. Ratib baca. Nah, itu Masya Allah Pak, banyak sekali cerita-cerita mengenai Ratibul Haddad ini. Insya Allah dijaga kita, keturunan kita. Kalau bisa duduk sama-sama sama anak kita, sama keluarga kita, habis maghrib sampai isya, baca Ratibul Haddad sama-sama. Biasanya saya Rabu nih, ya, karena Rabu nih kalau nggak ngajar di sini, saya bareng anak-anak baca Ratibul Haddad. Itu bagus, baca. Ya, Masya Allah, ya Ratibul Haddad. Itu Masya Allah, banyak cerita. Ini kisah benar nih, walaupun bukan ini. Dulu rumah nenek saya itu kayu. Rumah di Palembang itu kayu. Sederhana rumahnya kayu. Sebelahnya pabrik kayu. Ini rumah kayu nih. Sebelahnya pabrik kayu. Ya, jadi di pinggir Sungai Musi itu ada pabrik kayu. Pabrik jadi utak kayu dari mana-mana dibuat jadi papan-papan itu. Ya, pabrik kayu. Panglong disebutnya kalau di Palembang. Itu hadiahnya maaf sekalian, pabrik kayunya kebakaran. Pabrik kayunya kebakaran. Rumah nenek saya tuh pas di sebelah pabrik kayu. Kira-kira logika kita kebakaran juga nggak? Rumah kayu di sebelah pabrik kayunya kebakaran. Logika kita pasti kebakaran. Itu api lewat. Nggak kebakaran itu rumah. Salah satunya sering baca Ratibul Haddad di rumah itu. Minta jaga sama Allah. Ya mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, wasilah doa kita. Ya, baca Ratibul Haddad, baca Al-Ma'thurat, baca zikir-zikir ya yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jadi nggak mungkin kita mesti ini. Nah, ini yang dosa pertama. Dosa apa? Zina. Zina ini juga dosa besar, ya. Zina, kalau kita ada orang berzina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dicambuk 80 kali kalau dia gadis atau bujang. Kalau dia sudah menikah atau janda atau duda, hukum rajam. Rajam itu apa? Dilempar pakai batu, jadi tubuhnya ditanam di tanah, tinggal kepalanya doang, dilempar pakai batu. Nggak boleh pakai batu besar. Karena kenapa? Kalau pakai batu besar, ya cepat mati. Nggak boleh cepat mati. Pakai batu biar dia harus merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia merasakan bagaimana sakitnya zina, sakitnya dosa tersebut. Insya Allah. Tapi insya Allah kalau dia bertobat di surga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu dosa zina. Ya. Kalau tadi LGBT liwat, laki sama laki, perempuan sama perempuan, dosa itu hukumannya lebih berat lagi, Pak. Dalam fikih-fikih dikatakan dilempar dari atas gunung. Hukumannya mati juga. Ya. Nggak ada mau janda mau nggak ada cerita, itu sama semuanya. Ya. Jadi dulu di atas bukit, dilempar, buk, mati. Nah, kalau sekarang mungkin di atas menara apa gitu ya, Monas kali, lempar di atas Monas, gitu ya. Lumayan itu, nggak bisa sebut pisang dia Pak, micang langsung berubah. Ya, Masya Allah, mati. Nah, hukumannya mati sama. Itu yang pertama, zina. Yang kedua, tersebarnya riba. Nah, dua dosa ini. Kalau dua dosa ini tersebar di kehidupan umat manusia, maka itu akan mempercepat azab bagi manusia, bagi kaum tersebut. Yang pertama, zina. Yang kedua, riba. Ya, Masya Allah. Azab itu nggak harus gempa bumi. Azab itu tidak harus tsunami. Enggak. Kadang-kadang azab itu hanya maaf sekalian yang tidak terasa, tapi akibatnya besar. Apa itu hal jemaah sekalian?
bisa jadi hilangnya ya takutnya kita kepada Allah. Itu adab. Bisa jadi hilangnya rasa malu, itu adab dari Allah. Bisa jadi hadirin jemaah sekalian, Allah hilangkan keberkahan dalam hidup kita. Indonesia ini kayanya bukan main. Kenapa rakyatnya banyak miskin? Bisa jadi. Ya. Allah hilangkan keberkahan. Ya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati kepada dosa riba. Yang mungkin dulu pernah berbuat riba, baik minjem ataupun meminjami, kita bertaubat kepada Allah. Dan yang kalau masih ada sampai sekarang, kita bertaubat kepada Allah, cepat-cepat lunasin utangnya, ya, dan bertaubat kepada Allah. Ikhtiar, ya Allah bantu aku untuk menyelesaikan riba. Tapi kalau utang dibayar, ya utang jangan, wah ini riba, saya nggak mau bayar, jangan. Ya, kalau ada utang, tapi lihat juga itu ada kalkulasinya. Kalau memang, karena kan gini ya, nama hutang riba itu ada afa mudha'afah. Apa namanya? Ada afa mudha'afah itu bunga berbunga. Ya, bunga berbunga. Ya, kalau kita lihat, oh saya sudah bayar 5 juta. Utang saya memang 5 juta. Saya sudah bayar bahkan 7 juta sudah bayar. Kok masih ada tagihan-tagihan lagi? Nah, itu sebenarnya bisa kita diskusikan sebenarnya. Tapi jangan takut, jangan lari, jangan kabur. Nah, hari-hari yang dan sekarang ini berbuat riba ini lebih mudah daripada zaman dulu. Dengan apa hadirin jemaah sekalian? Dengan HP. Pinjol. Itu setiap buka YouTube kalau buka YouTube itu selalu tuh iklannya pinjol melulu. Oh, alhamdulillah saya dapat 10 juta cash, mudah. Ya dapatnya mudah, bayarnya juga yang susah. Dan itu Masya Allah, bunganya berbunga. Kita 10 juta minjem bisa nanti ganti 40 sampai 50 juta. Besar tuh, bingung. Apa namanya bunganya hadanya makan. Jadi ya jangan tergiur. Ya udah apa adanya aja hidup, ya. Gak usah ngikutin tren. Wah, ibu itu HP-nya udah ganti lagi tuh. Wah, ganti dong HP, masa begini-begini lagi nih, ada kredit nih. Cuman bunganya murah kok, cuman 2%. Wah. Tergiur, akhirnya kena riba. Ya. Yang orang dulu suka melipat gandakan uang jadi rentenir, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tobat kepada Allah, udah stop perbuatan tersebut, tobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin dulu jahiliyah kita bodoh, kita nggak tahu, udah selesai, ya sekarang kita perbaiki. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima tobat-tobat kita semua insyaallah. Kenapa? Yang nerima apa? Yang kalau kita tahu orang nih berbuat riba, dia berbuat riba, kita tahu dia misalnya rentenir. Kita tahu bisnis dia ini rentenir. Dia bagi-bagi beras. Nah, maka ya jangan diterima. Kalaupun kita nggak mau nyakitin hati dia, itu beras kasih orang lain. Kalau orang lain kan nggak dosa karena nggak tahu. Iya, kalau nggak mau nyakitin hati misalnya gitu, terima, tapi kemudian kasih orang lain, kita jangan makan. Ya, karena kenapa hadirin jemaah sekalian? Karena kita tahu orang ini ngasih kita dari hasil yang haram. Sama seperti orang misalnya bisnisnya jual beli khamar. Khamar haram kan? Dia jual beli, tapi jual beli yang diharamkan, khamar. Ngasih kita duit. Ya, ngasih kita duit 500.000, lumayan, lagi bokeh-bokehnya nih. Dulu kasih rezeki nombok. Wah, masa dikasih ke orang lain set? Nah, kalau kita tahu itu duit dari harta haram, kasih. Jangan diterima. Bagus? Enggak, mohon maaf saya nggak mau nerima. Nah, kalaupun nggak bisa, ambil kasih orang lain. Kalau orang lain nggak tahu, atau masukin masjid, nggak tahu masukin masjid, bener nggak? Ya, tapi kita jangan bercampur harta kita dengan harta yang haram. Jangan makan yang syubhat. Jadi yang syubhat aja kata Nabi, ini kan syubhat, nggak jelas, nggak jelas. Oh, kalau ulama-ulama dulu Pak, Masya Allah, ibu-ibu sekalian ya, takut benar dari makan hal yang jangankan haram, yang syubhat aja takut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah datang ke rumah, ada makanan, dia makan. Sudah makan mungkin berasa, ini kayak ada yang lain. Nanya sama pembantunya, khadimahnya, kamu dapat makanan ini dari mana? Oh, saya dapat makanan ini dulu waktu saya masih menjadi tukang sihir, tukang tenun. Kan haram, pekerja dulu orang Yahudi itu ada yang begitu, tukang sihir-sihir gitu. Nah, dukun.
waktu saya masih tukang sihir, saya dapat upah makanan ini. Oh, Abu Bakar langsung. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dicolok mulutnya, blak, dimuntahin. Padahal saya tanya, Abu Bakar tahu nggak makanan itu dari tukang sihir ini? Nggak tahu kan? Sebenarnya orang nggak tahu kan nggak dosa. Tapi Abu Bakar nggak mau. Ada yang haram yang masuk ke dalam mulutnya. Yang masuk ke dalam perutnya. Orang kalau sudah terbiasa makan yang halal dan menjaga dirinya, tidak mau masuk yang syubhat, apalagi yang haram, selalu memaksakan dirinya untuk mencari yang halal, kalau masuk yang syubhat ataupun yang haram, akan terasa. Akan terasa. Saya ingat dulu dikit ya. Mama saya zaman tahun 98, Bu. Apa namanya? Demo-demo ini apa? Diam apa namanya? Ya di penjarahan. Itu di Palembang, ya tempat saya dulu di Palembang. Ada tukang ituan, tukang gerobak, tukang sampah lewat. Pas kita ngelihat dalamnya ada TV, ada kulkas. Tukang gerobak. Penjarahan termasuk ya di Jakarta juga, di Palembang, di mana-mana kan penjarahan tahun 98, ingat ya, zaman Pak Harto. Penjarahan di mana-mana. Itu mama saya wanti-wanti, awas, jangan pernah makan dari orang-orang jarah itu, haram hukumnya. Walaupun cuma satu kacang, haram. Nggak berani kita mau makan. Karena orang tua bilang, jangan makan. Oh, teman